Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Nikade Sri Wahyuni dengan NIM X9525080802342. Mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di LPTK Universitas 11 Maret. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Negeri 2 Melinggih Kelot. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa sano. Om Swastiastu. Om Awiganamastu. Namo Buddhaya. Ya, baik anak-anak, selamat pagi. Pagi, Bu. Ya, sebelum mulai kegiatan pada pagi hari ini, kita awali dengan berdoa bersama terlebih dahulu. Ya, semoga kegiatan kita berjalan dengan lancar dan semua selamat di sekolah sampai nanti pulang. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk meningkatkan semangat anak-anak dan konsentrasi anak-anak di dalam kelas juga, kita awali dengan ice breaking. Ya, kita awali dengan tepuk fokus. Siapa yang mau memimpin? Ya, silakan Satria. Sudah siap teman tiang? Siap. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, fokus. Kelas 4. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk anak-anak. Absen dulu ya. Ada Adara? Ya. Ada Vero? Nate? Semua hari ini hadir. Bagaimana kabar anak-anak? Baik. Sehat semua? Sehat. Bagaimana perasaannya pada hari ini? Senang, ya benar sekali ya. Jadi kita ketika mau belajar, kita harus bersemangat. Seperti biasa, sebelum memulai kegiatan belajar, harus mengingat kembali kesepakatan kelas kita. Jadi kalau ketika lagi belajar, anak-anak wajib mendengarkan atau menyimak. Setuju ya? Setuju. Ketika pembelajaran berlangsung, anak-anak boleh melakukan atau mengajukan pertanyaan. Iya, mengajukan pertanyaan ataupun menanggapi. Setuju? Kelengkapan belajar anak-anak sudah lengkap semuanya? Sudah. Latihan berpakaian anak-anak sudah? Sudah, bagus. Baik, anak-anak, kegiatan belajar kita di hari kemarin itu kita sudah membahas materi tentang pemahaman tokoh terhadap atau dalam suatu wacana ya. Masih di dalam bab 1. Jadi hari ini kita lanjutkan kegiatan pembelajaran kita, tentunya berkaitan juga dengan kegiatan sehari-hari anak-anak dan berkaitan dengan kalimat. Nah, anak-anak, Bu Guru punya, ini Bu Guru tunjukkan gambar. Anak-anak, di sini ada 2 gambar, gambar A dan gambar B. Gambar A kira-kira ngapain? Iya, memasak. Masak apa ya? Iya. Kalau gambar B? Bersedih. Kelihatan dia murung begitu ya. Nah, anak-anak, dari anak-anak memperhatikan 2 gambar ini, Ibu menyajikan 2 kalimat juga. Silakan anak-anak simak. Kalimat A itu apa? Ibu memasak sayur. Iya, ibu memasak sayur. Kalimat B? Putu bersedih. Iya, putu bersedih. Anak-anak, kira-kira bedanya dari 2 kalimat ini apa sih? Ya, Dede? Jumlah katanya. Ya, kalau yang A jumlah katanya ada berapa? 3. Kalau yang B?
Iya, ada dua ya. Jadi secara langsung anak-anak bisa membedakan. Nah, anak-anak, kegiatan pembelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan dua kalimat ini ya, kalimat lengkap dan kalimat tidak lengkap. Nah, anak-anak pernah tahu nggak atau pernah dengar nggak struktur SPO? Pernah? Pernah ya. Jadi struktur SPO, kira-kira menurut anak-anak S itu apa sih? Subjek. Nah, kalau di kalimat A dan B ada nggak subjeknya? Ada. Ya, mana subjeknya siapa bisa? Ya, Dede? Mana kalimat subjeknya di sini? Kalimat A itu ibu. Kalau di kalimat B? Kalimat B putu. Baik, itu hari ini kita akan belajar mengenai materi kalimat transitif dan kalimat intransitif. Anak-anak, selanjutnya sebelum kita ke materi, kita harus tahu apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini. Kenapa kita belajar kalimat transitif dan intransitif? Nah, yang pertama, nanti supaya anak-anak mampu mengidentifikasi ya dari cerita kalimat transitif dan kalimat intransitif dengan baik dan benar. Ya, yang kedua, anak-anak semuanya suka nyanyi nggak? Suka. Sebelum kita lanjut, ayo kita bernyanyi satu lagu wajib nasional untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita sebagai anak bangsa, anak Indonesia. Nah, kali ini kita bernyanyi bersama lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. Udah siap? Oke, kita mulai ya. Satu Nusa, satu bangsa. Tepuk tangan dong. Gimana anak-anak, masih ingat apa itu kalimat? Pembelajaran kita berfokus pada kalimat transitif dan kalimat intransitif. Kalimat transitif adalah kalimat yang membutuhkan objek ya, sedangkan kalimat intransitif adalah kalimat yang tidak membutuhkan objek. Nah, ciri-ciri kalimat transitif ya, ciri-cirinya apa? Menggunakan kata kerja atau verba yang membutuhkan objek. Ya, apa SPO? Subjek, predikat, objek. Iya. Kalau subjek itu adalah orang ya, pelaku ya. Kalau predikat itu kata kerja. Kalau objek si penderita. Satu contoh, anak-anak sering nggak di rumah lihat aktivitas orang tua atau nenek kakeknya melakukan kegiatan? Ada? Semua di sini salah satu contohnya, ibu kasih nenek menyisir rambut. Itu adalah contoh dari kalimat transitif. Kenapa? Dia memiliki subjek. Iya. Selanjutnya, untuk ciri-ciri kalimat intransitif, dia menggunakan kata kerja verba yang tidak membutuhkan objeknya. Jadi minimal dua, yaitu subjek dan predikat. Bisa juga ditambahkan ke keterangan apa? Iya, keterangan tempat dan keterangan waktu. Berikan salah satu contoh, pernah lihat orang tuanya tidur di rumah? Ada anak gitu ya, kemana bapak sama ibu? Lagi tidur, bapak sedang tidur. Itu anak-anak sudah menggunakan kalimat intransitif. Nah, sekarang anak-anak belajar jadi lebih tahu. Oh, itu ternyata kalimat intransitif, begitu ya. Nah, anak-anak itu dia beda dan ciri-ciri dari kalimat transitif dan intransitif. Anak-anak ada satu cerita yang nanti kita simak bersama ya, didengarkan ya. Di kalimat-kalimat dalam cerita ini yang berjudul Tak Muat Lagi, nanti anak-anak sekalian untuk belajar mengidentifikasi kalimat transitif dan kalimat intransitif. Ya, nah anak-anak mari kita simak bersama dan pahami bersama apa aja isi ceritanya. Ya, di sini ibu bacakan, Lala baru saja pulang sekolah. Cuaca panas membuatnya buru-buru. Sekarang anak-anak sudah membaca dari awal juga ikut ya, menyimak dan memahami. Sekarang ibu tanya, kira-kira si Lala kenapa sih dia marah?
Iya betul. Jadi karena bajunya itu dipakai tanpa sepengetahuan dia. Jadi anak-anak kalau menggunakan barang milik orang lain tuh harus minta izin. Ketika Lala memaksakan memakai baju, apa yang terjadi? Iya, bajunya robek. Anak-anak di dalam kalimat yang banyak tadi, ada nggak di sana kalimat transitif dan intransitifnya? Ada. Nah, anak-anak suka main game? Suka. Kita bermain ya, bermain tebak kalimat ya. Di sini Ibu Guru punya kartu kalimat ya. Nanti di kartu kalimat ini kalian ambil satu kartu, kemudian dibaca di depan teman-teman anak-anak kartunya, apa kalimat yang anak-anak temukan, lalu anak-anak tempel pada lembar klasifikasi. Ya, dia termasuk transitif, apa termasuk intransitif. Ya, jadi ini Bu Guru kasih contoh terlebih dahulu. Di sini Ibu punya kalimat Lala baru saja pulang sekolah. Itu masuk ke dalam kalimat apa? Lala itu adalah Iya. Pulang? Iya. Pulang dari mana? Pulang dari sekolah. Sekolah itu masuk apa? Keterangan tempat ya. Jadi kita tempel klasifikasinya di sini. Nah, selanjutnya anak-anak nanti lakukan juga hal yang sama. Sekarang siapa yang mau? Ya, sini 2 orang dulu. Ya, Ditya kalimat sana dong. Lihat temennya, jangan di depan. Ya, nah di sini. Oke, apa kalimat yang Ditya dapat? Kiki mengalah. Kiki mengalah. Ayo sekarang Ditya tempel. Ini masuk ke kalimat apa? Kalau Satria kalimatnya apa? Kiki mengelak. Kiki mengelak. Ayo ditempel. Sekarang dia masuk klasifikasi apa? Ya, selanjutnya ayo. Ya, balik badan. Nah, baca dulu. Sulit bernapas dengan lega. Iya, dia. Mulai marah. Iya, silahkan ditempel pada lembar klasifikasinya. Ya, nih kasih klaster dulu. Selanjutnya, ya sini 2. Ya, ayo diambil satu kartu 1 orang ya. Tip, ayo 2 orang boleh. Siapa aja? Ayo sini nak. Iya, ayo dibaca. Lama-lama Lala merasa gerah. Lama-lama Lala merasa gelap. Iya. Lala terus mematut diri. Siapa lagi mau? Sini 2 orang, boleh. Yuk. Kita belajar mengidentifikasi kalimat. Ya. Ayo coba. Apa Gede? Coba dibaca ke temannya. Kulitnya mulai terasa gatal. Kulitnya coba diidentifikasi dulu. Dia masuk apa itu? Dibaca dulu. Ya, yuk ditempel. Lala melihat bayangan dirinya. Ya, coba identifikasi dulu itu. Kira-kira dia masuk apa itu? Siapa belum? Ayo sini 2 orang. Ambil satu kartu ya. Ayo dibaca dulu, balik badan. Lala menghentikan ucapannya. Lala menghentikan ucapannya. Kenapa kamu memakai baju? Kenapa kamu memakai bajuku? Marah tuh dia. Ya, marah dia. Bajunya dipakai tanpa izin. Ya. Diambil satu kalimat. Bertanya dengan kesal. Lala bertanya dengan kesal. Iya. Oke. Masukkan, ditempel ya. Ayo sini. Dibaca dulu, balik badan. Lala mendapat kembali bajunya. Lala mendapatkan kembali bajunya. Ya, sebentar. Suantari, apa itu tadi? Lala ke kamar untuk berganti pakaian. Berganti pakaian. Tadi anak-anak sudah bermain game yaitu tebak kalimat. Ya, sekarang Ibu mau lihat dulu, koreksi dulu mana sih kalimatnya, apakah benar semua klasifikasinya ya. Mari kita cek bersama kalimat. Ini sudah betul. Nah, ini ada keliru 1 ya. Lala melihat bayangan dirinya. Dia masuk apa? Kalau Lala itu subjek. Kalau melihat, iya predikat. Melihat apa? Bayangan diri. Bayangan dirinya. Berarti dia kalimat
Iya, transitif. Jadi dia ditempel di sini. Nah, anak-anak bagus sekali ya. Aplaus buat kita semua. Iya. Jadi sebagian besar anak-anak sudah tepat dalam mengidentifikasi. Anak-anak ada pertanyaan dulu terkait materi yang sudah tadi dijelaskan. Silakan. Iya, silakan. Apa bedanya kalimat transitif dan intransitif? Iya, jadi bagus sekali. Pertanyaannya tepuk tangan dulu buat Satria ya. Kalimat transitif dan kalimat intransitif itu secara umum anak-anak dapat membedakan. Kalau transitif dia membutuhkan objek. Kalau intransitif dia tidak membutuhkan objek ya, terdiri dengan struktur kalimatnya. Kalau transitif dia itu SPU, kalau intransitif dia ada dua minimal apa? SP. Iya, SP atau boleh SPK ya. K-nya itu adalah keterangan, baik itu tempat ataupun keterangan waktu. Baik, untuk memperdalam lagi pengetahuan anak-anak tentang pemahaman identifikasi kalimat transitif dan intransitif, jadi Bu Guru akan membentuk anak-anak ke dalam beberapa kelompok kecil. Ya, jadi satu kelompok anak-anak terdiri dari 4 orang. Di sini nanti silakan diperhatikan ya semuanya. Anak-anak akan Ibu bagikan satu lembar cerita. Ceritanya itu nanti anak-anak identifikasi. Ya, hasil kalimat identifikasi dari cerita itu anak-anak tulis pada lembar jawaban. Tugasnya nanti mengidentifikasi kalimat transitif dan intransitif. Apakah dia memiliki objek ataupun tidak. Ya, begitu ya. Anak-anak, ada pertanyaan dulu terkait kegiatan diskusi? Tidak. Baik, sekarang Ibu bagikan ya untuk lembar kerja kelompoknya. Lengkapi dulu dengan anggota kelompoknya. Ya. Waktu anak-anak 10 menit. Silakan diidentifikasi dulu. Silakan berdiskusi sama temannya dulu ya. Yang mana termasuk intransitif, yang mana termasuk transitif. Bila ada ya. Ya? Boleh buat lebih dari 5. Boleh. Kalau misalnya anak-anak menemukan kalimat lebih dari 5 atau berapa jumlah kalimat yang ditemukan, silakan ditulis di sana. Ya. Silakan diskusikan dulu sama teman. Ya. Ya. Silahkan ditulis ya, sesuai dengan identifikasi yang sudah ditemukan. Ya, bagus. Diskusinya, diskusikan dengan baik. Ya. Identifikasikan dulu satu persatu. Boleh kalau misalnya menemukan lebih dari 5 atau 6, 7, itu silahkan. Langsung ditulis ya, berapa kalimat yang ditemukan. Ya. Ya. Ya, silahkan diskusi dulu. Waktunya masih banyak. Diskusikan dulu sama teman. Ada kendala? Yang mana? Iya. Ya, ini masuk. Ya. Ya, jadi ini masuk transit. Ya, betul. Ya, tentukan objeknya sekarang. Ya. Tentukan objeknya. Setelah kata kerja itu ada objek. Jadi bisa dituliskan objeknya. Ya. Iya. Iya. Sudah? Apakah sudah selesai? Kelompok biru sudah selesai? Kelompok hijau sudah? Kelompok kuning sudah? Kelompok merah sudah? Oke, kalau sudah anak-anak, sekarang sebelum melakukan presentasi, tentunya tadi sudah Ibu amati juga kegiatan kolaborasi anak-anak sangat bagus ya. Anak-anak dapat melakukan diskusi dengan baik. Nah, sebelum anak-anak presentasi, kita lakukan ice breaking dulu. Silakan dong berdiri. Ya. Siapa yang mau memimpin tepuk semangatnya? Ayo. Oke, Ditya, silakan. Iya, biar lebih semangat ya.
Ayo, tuh, tepuk semangat. So, sudah semangat? Iya, oke, silakan duduk. Sudah siap presentasi? Anak-anak, nanti waktu presentasi tolong disampaikan judul cerita yang anak-anak dapatkan, kemudian banyaknya jumlah kalimat yang anak-anak temukan. Ayo sekarang Ibu persilahkan waktunya untuk presentasi 2-3 menit. Ya, silahkan untuk kelompok merah. Ya, silahkan maju. Ya, silahkan dibuka dulu. Yang lainnya silahkan perhatikan teman sedang presentasi ya. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya mencari kalimat intransitif dan transitif dari cerita yang berjudul 3 babi kecil. Nomor 1. 3 babi kecil membangun rumah. Kalimat ini termasuk kalimat transitif dan objeknya adalah rumah. Nomor 2. Babi pertama membuat rumah dari jerami. Kalimat ini termasuk kalimat transitif dan objeknya adalah jerami. Nomor 3. Serigala datang dan menyerbu rumah jerami. Kalimat ini termasuk kalimat transitif dan objeknya adalah rumah. Nomor 4. Serigala menyerah dan pergi. Kalimat ini termasuk kalimat transitif dan objeknya tidak ada. Nomor 5. 3 babi kecil selamat. Kalimat ini termasuk kalimat intransitif dan objeknya tidak ada. Ya, silakan. Ya, silakan Rama. Ya, silakan kelompok lain. Presentasinya sudah bagus, tapi di awalnya itu sedikit ribet. Ya, presentasi dari kelompok merah itu sudah bagus. Ya, untuk materi hasil diskusinya itu sudah disampaikan dengan baik juga terkait cerita yang berjudul 3 babi kecil. Untuk jawabannya juga sudah tepat. Ya, silahkan ditutup presentasinya. Tepuk tangan untuk kelompok merah. Sekarang selanjutnya, iya silakan kelompok hijau. Dibuka dulu. Kami dari kelompok hijau akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Judul yang akan kami presentasikan adalah Jack dan Pohon Macam. Nomor 1. Kalimat dari ceritanya adalah ibunya menyuruh Jack menjual sapi. Kalimat ini adalah transitif. Objeknya adalah sapi. Apa ada yang mau menanggapi dari kelompok kami? Ya, silahkan kelompok merah tanggapi. Penyampaiannya sudah Bagus sekali tanggapannya. Silakan selanjutnya ada yang mau menanggapi lagi. Presentasi dari kelompok hijau sudah bagus ya. Volume suaranya juga bagus, dapat terdengar oleh teman-teman ya. Dan jelas juga untuk penyampaian dari hasil cerita yang dibaca. Nah, untuk sedikit revisi perbaikan ya dari hasil identifikasi kelompok hijau itu pada kalimat yang ditemukan ia melihat banyak harta. Ya, itu termasuk ke dalam kalimat transitif. Ya, itu punya objek dia. Objeknya apa? Iya, harta. Bagus sekali presentasi kelompok hijau. Silakan untuk ditutup presentasinya. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Saya tutup dengan Prabowo Santi. Tepuk tangan untuk kelompok hijau ya. Silakan untuk kelompok selanjutnya. Ya, silakan dibuka dulu. Itik buruk rupa. Ya, silakan. titik menetas dari telur. Kalimatnya adalah intransitif. Kedua, Ya, silakan ditanggapi kelompok merah. Masukannya bagus. Silakan kelompok lain ada yang menanggapi. Ya, untuk presentasi kelompok biru tadi presentasinya sudah bagus, hasil identifikasinya juga sudah tepat ya terkait kalimat yang ditemukan dalam cerita titik buruk rupa. Nah, silahkan sekarang ditutup presentasinya. Sekian
Sekian presentasi dari kami, kami tutup dengan Ya, tepuk tangan untuk kelompok biru. Selanjutnya kelompok, ya kelompok kuning. Silahkan dibuka dulu presentasinya. swastiastu. Oh, Ini akan dipresentasikan hasil diskusi. Oke, dipersilakan. Cerita ini berjudul Pangeran Kodok. Yang pertama, seorang putri bermain di tepi kolam. Kalimat ini termasuk kalimat intransitif dan tidak ada objeknya. Yang kedua, Ini presentasi dari kelompok kami. Ada yang ingin menanggapi? ya silahkan yang ingin menanggapi. Ya, ada yang mau menanggapi? Ya, Ditya? Ya, jadi udah bagus ya. Presentasi dari kelompok kuning sudah bagus ya. Sudah bisa mengidentifikasi kalimat ya. Namun ada satu tadi penentuan objeknya itu belum tepat ya. Pada kalimat Putri harus berteman dengannya. Jadi itu memang betul termasuk kalimat transitif, namun objeknya itu adalah dengannya ya. Berteman dengan siapa? Begitu ya. Berteman dengannya. Dengan ditutup. Terima kasih atas informasinya. Dan seperti dari kelompok kami tutup dengan parama satu. Ya, tepuk tangan untuk kelompok kuning. Dari keempat tadi teman-teman kalian presentasi, kelompok anak-anak semua presentasi. Sudah dari mengidentifikasi ceritanya ya, mulai dari berdiskusi bersama teman, berkolaborasi, menentukan kalimat transitif, intransitif, bahkan objeknya, sampai anak-anak presentasi, itu sudah bagus. Jadi walaupun ada sedikit itu belum tepat, nanti ke depan anak-anak dapat membelajarkan kembali untuk lebih teliti ketika menentukan kalimat itu masuk ke dalam transitif, dia objeknya yang mana. Tadi yang Ibu lihat pada setiap presentasi itu ada beberapa yang keliru masih di dalam menentukan objeknya. Sampai presentasi Ibu apresiasi semuanya sangat bagus, kegiatan diskusinya juga sangat bagus. Aplaus dulu untuk kegiatan diskusinya. Kita bisa lanjut sekarang ke evaluasi ya. Anak-anak nanti di sini tolong dikerjakan dengan baik. Tolong identifikasi kalimat-kalimat yang Ibu sediakan pada lembar evaluasi ini. Ada pertanyaan sebelum Ibu bagikan? Oke, baik. Silahkan anak-anak kerjakan. Dikerjakan, ditutup bukunya dulu ya. Ini dia. Nah, sudah. Evaluasinya. Ibu berikan waktu anak-anak 8-10 menit ya. Ibu minta untuk lembar kerja kelompoknya ya, biar bisa Ibu silahkan. Kalau anak-anak ada yang sudah selesai satu persatu boleh ke sini dikumpulkan ya. Ya. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan belajar kita? Ya, Ditya. saya dari aku untuk kata yang untuk membuat kalimat transitif dan transitif. Iya, menjadi tahu. Ya, coba Nesa. Saya jadi tahu perbedaan kalimat transitif dan intransitif. Menjadi tahu perbedaan kalimat transitif seperti apa, kalimat intransitif seperti apa. Ya, bagus sekali. Jadi kalimat transitif itu adalah kalimat yang membutuhkan objek. Itu tadi kesimpulan yang sudah anak-anak sampaikan, pemahaman anak-anak. Nanti anak-anak di lembar refleksi ini tolong dituliskan bagaimana perasaan anak-anak pada hari ini telah mengikuti pembelajaran ini. Lembar refleksinya silahkan diisi dulu ya. Silahkan dituliskan. Ya, silahkan Ibu cek dulu ini asesmen formatif anak-anak. Apakah untuk mengisi lembar refleksinya anak-anak sudah selesai? Iya, nah satu persatu ya tidak apa. Ya sangat senang. Satu persatu, seru sekali, senang. Ya, baik anak-anak semuanya. Tadi sudah Ibu lihat semua untuk lembar refleksi anak-anak. Anak-anak belajar dengan sangat senang.
terus seru, kemudian bersemangat ya. Anak-anak sudah melakukan kegiatan pembelajaran dengan baik. Jadi sebelum pembelajaran ini diakhiri, Ibu sampaikan untuk tindak lanjut pembelajaran kita selanjutnya adalah anak-anak nanti di pertemuan berikutnya itu kita akan belajar memaknai kosakata ya. Sebelum kita akhiri, kita nyanyi dulu ya. Sudah siap semuanya? Tepuk tangan untuk kita. Silakan sekarang anak-anak rapikan alat tulisnya. Baik, anak-anak, terima kasih untuk kegiatan belajar kita pada hari ini yang sudah berjalan dengan lancar. Sebelum pulang, lakukan berdoa bersama. Semoga kegiatan hari ini dapat bermakna untuk anak-anak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan ditutup ketua kelas. Namo Santi. Santi, Santi. Santi. Om.